Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Marpoji dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dari random forest. Jadi random forest itu adalah algoritma klasifikasi dan regresi berbasis kelompok pembelajaran yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan hasil prediksi. Dan setiap pohon itu terbuat dari kumpulan data acak, dan hasil akhir didasarkan pada rata-rata untuk regresi atau voting mayoritas untuk klasifikasi. Lalu di sini ada keunggulan dari random forest, yaitu tahan terhadap overfitting, mampu menangani data yang memiliki dimensi besar, dan memberikan informasi pentingnya fitur. Lalu di sini ada data yang digunakan. Saya menggunakan contoh dari dataset untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Pertama ada data IPK, lalu jumlah SKS yang telah diselesaikan, lalu nilai mata kuliah inti, dan durasi studi. Lalu ada usia, jenis kelamin, dan asal daerah. Lalu ada pekerjaan orang tua dan pendapatan keluarga. Dan yang terakhir ada tingkat kehadiran, aktivitas organisasi, dan keterlibatan dalam program kampus. Oke, lalu selanjutnya di sini ada proses pembangunan model menggunakan model random forest. Yang pertama itu tahap pemrosesan data. Di sini ada pembersihan data, encoding data kategorikal, dan normalisasi jika diperlukan. Lalu tahap kedua ada split data. Jadi data dibagi menjadi training set dan testing set. Lalu ada pelatihan model. Di sini data pelatihan digunakan untuk melatih model random forest. Dengan menggunakan grid search atau random search, parameter penting seperti N estimator, jumlah pohon, dan kedalaman pohon dapat disesuaikan. Lalu yang keempat itu kita mengevaluasi modelnya. Kita menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan analisis composition metric untuk melihat distribusi prediksi. Lalu yang terakhir ada interpretasi model. Di sini menggunakan analisis fitur importance untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kelulusan. Oke, kita lanjut saja ke praktikumnya. Di sini saya akan menggunakan contoh dari prediksi siapa yang akan selamat dari bencana kapal Titanic. Nah, di sini saya sudah ada dataset Titanicnya dari Kaggle. Oke, langsung saja. Tahap pertama itu kita mengimport dulu library yang dibutuhkan. Mulai dari Pandas untuk mengolah data, ada Scikit-learn untuk machine learningnya, dan Matplotlib serta Seaborn untuk visualisasinya. Oke, tahap kedua kita load dulu datasetnya. Pada dataset ini berisi informasi penumpang seperti usia, jenis kelamin, kelas tiket, dan apakah mereka selamat atau tidak. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemrosesan data. Di sini karena adanya beberapa data usia yang kosong, kita isi dulu dengan nilai median agar model bisa tetap berjalan tanpa error. Oke, di sini juga ada kolom sex berisi data kategorikal. Jadi kita encode dulu ke angka. Yang tadinya laki-laki misalnya jadi 1, lalu ada perempuan jadi 0. Oke. Lalu tahap keempat, kita menentukan fitur dan label. Di sini tuh kita pisahkan antara fitur dan label. Fitur adalah semua kolom yang akan kita pakai untuk memprediksi, dan label adalah kolom survive, yaitu hasil yang ingin kita prediksi. Oke. Tahap selanjutnya, di sini kita split data dulu. Di sini data kita bagi menjadi 2. Yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Jadi ini tuh penting untuk bisa menguji performa model kita di data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oke, lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat dan melatih model. Di sini kita membuat model random forest dengan 100 pohon keputusan. Lalu kita latih model tersebut dengan data training. Nah, ini adalah outputnya. Lalu tahap selanjutnya kita melakukan prediksi dan evaluasi. Oke. Setelah model ini dilatih, kita tes performanya dengan data testing.
Lalu kita akan melihat di sini ada datanya. Di sini terdapat akurasinya 0,76. Lalu terdapat juga ada presisi, recall, F1 score, support. Nah, akurasinya tuh 0,76 ya guys ya. Lalu di tahap selanjutnya kita memvisualisasikan composition metric. Nah, pada gambar composition metric ini terdapat sumbu Y dan X. Di sini ada sumbu Y vertikal, nilai aktual atau lebar sebenarnya. Jadi 0 tidak selamat dan 1 yang selamat. Lalu di sini ada sumbu X yang horizontal, nilai predicted atau prediksi dari model. Di sini artinya ada angka 70 di kiri atas, yaitu adalah penumpang yang tidak selamat dari model berhasil memprediksi dengan benar sebagai tidak selamat. Lalu di sini ada 40 di kanan bawah. Jadi penumpang yang selamat dan model juga memperkirakan dengan benar. Lalu di sini ada angka 17 di kanan atas. Di sini penumpang yang tidak selamat. Lalu ada angka 16 di kiri bawah. Di sini juga ada penumpang yang tidak selamat, tapi model salah memprediksinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.